Sedulur Papat Kalimo Pancer adalah ajaran spiritual asli Nusantara yang tidak dimiliki oleh agama atau negara-negara lain. Konon, yang mempelajari ilmu ini bisa mendapatkan kesaktian dan kedikdayaan. Karena itu, banyak sekali orang zaman dulu berlomba-lomba menguasai ilmu ini karena mereka ingin mendapatkan kemampuan supernatural dari sedulur papatnya. Bahkan konon katanya, orang-orang sepuh yang sakti di zaman dulu, mereka pasti menguasai ilmu sedulur papat ini. Bagaimana bisa ilmu sedulur papat itu mendatangkan kesaktian bagi yang mempelajarinya? Plot twist-nya, kesaktian yang dihasilkan dari ilmu kuno ini ternyata hanyalah bonus. Sebenarnya ini adalah ilmu untuk membantu manusia mencapai pencerahan atau manunggaling kawula Gusti. Dan dalam spiritual Jawa dan Bali, kesaktian yang sesungguhnya adalah ketika manusia itu bisa mencapai moksa dan kemanunggalan dengan Tuhan yang Maha Tunggal atau Sang Hyang Widi. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Bumi kita sedang berubah menjadi bumi baru. Ini adalah era kejayaan Nusantara yang sudah menjadi siklus 700 tahun sekali. Karena itu kita mengalami kebangkitan spiritual. Artinya kita sedang dikembalikan kepada kesadaran sejati manusia Nusantara. Di bumi yang baru nanti, hidup adalah mayoritas tentang harmoni, welas asih, saling terhubung, dan berkelimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembuka. Selanjutnya, kita yang menapaki jalan untuk menemukan jati diri kita kembali sebagai manusia-manusia Nusantara yang tercerahkan. Di Gathering Jakarta besok, kita akan bahas lebih lengkap tentang ini, termasuk apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita tuntaskan selama proses kebangkitan spiritual. Dengan demikian, kita bisa memasuki bumi baru bersama-sama dan hidup di era kejayaan Nusantara yang penuh dengan berkelimpahan. Makanya, saya tunggu kehadiran kalian semua di Gathering besok dengan tema Bumi Baru, Zaman Keberlimpahan Nusantara. Daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Dan pastikan kalian hadir, karena seat ini sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi. Dalam ajaran spiritual Jawa, ada yang namanya sedulur papat atau saudara empat. Ini banyak dikisahkan sebagai saudara gaib kita yang menemani manusia saat manusia masih dalam alam kandungan. Ketika manusia sudah lahir ke dunia sekalipun, diyakini saudara empat atau sedulur papat ini masih eksis dan ikut menjaga manusia dalam setiap jengkal waktu kehidupannya. Dalam filosofi Bali, sedulur papat disebut juga sebagai catur sanak atau kandapat. Tapi dalam konten ini, saya akan lebih banyak menggunakan istilah sedulur papat saja. Sedulur papat ini dikatakan sebagai saudara gaib karena ia tidak memiliki wujud fisik yang bisa kita lihat dengan kedua mata telanjang dan juga tidak bisa disentuh seperti layaknya materi padat lainnya. Dalam spiritual Jawa, istilah gaib digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang tidak memiliki wujud fisik atau wujud materi. Semua yang hanya energi saja tanpa bentukan fisik seperti manusia, hewan, dan materi-materi lain di alam semesta itu dikategorikan sebagai gaib. Bahkan pikiran dan perasaan manusia saja yang merupakan ranah batin manusia juga dikatakan sebagai gaib. Ruh manusia yang menjadi cikal bakal kehidupan manusia pun dikatakan sebagai gaib juga. Demikian juga dengan Tuhan, malaikat, setan, dewa, dan leluhur. Demikian juga dengan sedulur papat kita. Mereka adalah saudara gaib yang berupa energi yang senantiasa menjaga dan membimbing kita dalam hidup sehari-hari. Bahkan bisa menuntun manusia mencapai tujuan spiritualnya masing-masing. Sedulur papat ini adalah saudara empat manusia yang sudah menemani manusia sejak zaman masih di alam kandungan atau rahim ibu. Mereka saat itu mengambil wujud sebagai kakang kawah atau air ketuban, adi ari-ari atau plasenta yang menghubungkan janin dengan ibu, getih atau darah yang menjadi penyalur sari makanan dan energi dari ibu ke janin, serta pusar yang menjadi tempat tumbuhnya plasenta di jabang bayi. Sedangkan Kalimo Pancer itu adalah manusia sendiri yang menjadi pusat dari segalanya. Maksudnya, Pancer di sini adalah diri sejati manusia yang menjadi pusat pengendali segala kehidupan manusia, baik secara fisik maupun secara energi. Pancer adalah kesadaran murni manusia yang memiliki kebijaksanaan untuk memberdayakan dan mengendalikan semua aspek dalam dirinya, baik itu aspek pikiran atau mind, rasa atau soul, tubuh atau body, bahkan hingga sedulur papatnya. Memang di awal ketika manusia belum menyadari diri sejatinya itu siapa dan apa, maka sedulur papat bertugas untuk memberikan bimbingan dan perlindungan kepada manusia, baik secara energi maupun secara rohani.
Tapi ketika manusia sudah mulai menyadari siapa sih jati dirinya atau sudah ketemu dengan diri sejati atau kesadaran murni, maka ia jadi bisa mengendalikan sedulur papat tersebut dan memberdayakannya untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Sedulur papat ini sering juga disebut sebagai pamomong gaib atau entitas gaib yang membimbing dan merawat manusia secara spiritual. Apakah benar sedulur papat itu pamomong gaib manusia? Dalam spiritual Jawa dan Bali, sebelum manusia sadar akan jati dirinya, sebelum manusia menemukan kembali hakikat kesadaran murninya, dan sebelum manusia mengetahui apa sih tujuan dia sebenarnya diciptakan di dunia ini, sedulur papat memiliki peran utama sebagai pamomong atau perawat gaib bagi manusia. Ia memiliki dua peran utama sebagai pamomong seperti berikut ini. Yang pertama sebagai pelipur lara. Sedulur papat sebenarnya sering muncul memberikan penghiburan bagi manusia dikala manusia sedang gundah atau bermasalah. Ketika manusia berada di sisi terendahnya, misalnya sedang ada masalah, sedang bersedih, atau sedang terpuruk, sedulur papat itu setia menemani manusia dan aktif memberikan wejangan serta kata-kata penyemangat agar manusia tidak putus asa dan cepat bangkit kembali. Jadi kalau kalian sedang sedih atau sedang tertimpa masalah, lalu di batin kalian tiba-tiba terdengar suara seperti menghibur, menyemangati, dan juga suara-suara menenangkan seperti sedang ngemong, itu adalah suara dari sedulur papat kalian sendiri. Yang kedua, sebagai petunjuk jalan hidup manusia. Sedulur papat juga selalu menunjukkan jalan yang baik untuk mengarahkan dan melindungi manusia. Biasanya mereka hadir dalam bentuk insting dan intuisi yang mengarahkan manusia. Ketika akan ada bahaya misalnya, tiba-tiba insting dan intuisi bisa muncul untuk menyelamatkan manusia dan akhirnya terhindar dari bahaya tersebut. Bahkan mereka juga bisa menunjukkan jalan spiritual kepada manusia agar manusia cepat mencapai pencerahan spiritual. Sebenarnya, awal mula pembentukan sedulur papat adalah hasil dari penyatuan energi feminin dan maskulin dari bapak dan ibu. Ibu adalah representasi energi feminin semesta atau ilahi. Jika perempuan memiliki spiritualitas yang tinggi, maka ia disebut sebagai divine feminine. Dan bapak adalah representasi energi maskulin semesta atau ilahi juga. Jika laki-laki memiliki spiritualitas yang tinggi, ia juga bisa disebut sebagai divine maskulin. Manusia adalah mikrokosmos yang menjadi representasi dari makrokosmos. Jadi di alam semesta pun ada energi feminin dan maskulin yang menjadi awal mula penciptaan alam semesta. Energi feminin dan maskulin semesta pun memiliki karakter yang sama persis dengan energi feminin dan maskulin yang ada di diri bapak dan ibu kita. Energi maskulin adalah provider dan pelindung. Dia yang melindungi dan menyediakan atau memberikan ruang yang aman bagi energi feminin untuk berkreasi dan menciptakan materi dan realita. Ketika energi maskulin semesta di awal mula penciptaan dulunya adalah ruang kosong tanpa batas dan singular atau manunggal, maka energi feminin ini adalah energi untuk menciptakan materi alias realita kehidupan kita. Energi feminin ilahilah yang mendorong terjadinya Big Bang atau ledakan partikel-partikel subatomik yang muncul dari ruang kosong yang tunggal, hingga akhirnya terbentuklah atom dan materi-materi di alam semesta ini, mulai dari bintang, planet, beserta seluruh isinya. Dalam proses perkawinan bapak dan ibu, proses penciptaan semesta atau mikrokosmos ini kembali terulang dalam skala mikrokosmos. Ketika bapak dan ibu menyatu dalam hubungan yang suci, maka energi feminin dan maskulin ilahi dalam diri mereka akan ikut bersatu dan menghasilkan pembentukan janin manusia. Feminin dan maskulin adalah energi penciptaan. Ketika manusia atau materi sudah tercipta, dua energi ini kemudian mengambil wujud sebagai sedulur papat yang terus menjaga jabang bayi hingga lahir dan hidup. Energi feminin dan maskulin bapak ibu ini lantas merangsang pembentukan kakang kawah atau ketuban, adi ari-ari atau plasenta, getih atau darah, dan pusar untuk membuat janin tetap hidup dan terlindungi. Hingga akhirnya pembentukan janin itu sempurna 100% dan bayi siap dilahirkan ke dunia. Inilah fungsi dari sedulur papat. Dan ketika bayi sudah lahir ke semesta pun, sedulur papat tetap menjadi titik-titik energi atau cakra yang tetap membimbing, melindungi, dan membantu manusia. Syarat agar manusia itu bisa diemong atau dijaga dan dituntun oleh sedulur papat
adalah manusia harus terkoneksi dengan sedulur papat mereka sendiri. Dalam tradisi Jawa, ada beberapa ritual yang bisa digunakan untuk terkoneksi dengan sedulur papat. Ritual ini bisa berupa ritual sesaji sedulur papat yang dibarengi dengan pembacaan mantra sedulur papat. Kurang lebih demikianlah mantra sedulur papat tersebut. Marmarti, kakang kawah, adi ari-ari, getih pusar sedulur papat limo pancer, sedulurku kang lahir bareng sedino, lan sedulurku kang lahir bareng sawengi, kaki among, nini among, ingsun duwe kerso. Ewang-ewangono ingsun supaya kabul kasembadan. Artinya, Marmarti, kakang kawah, adi ari-ari, darah, dan pusar, sedulur papat limo pancer, saudaraku yang lahir bersamaan sehari, dan saudaraku yang lahir bersamaan semalam, kaki atau energi maskulin yang merawat, nini atau energi feminin yang merawatku, saya punya maksud. Tolong dibantu agar maksud saya ini menjadi realita. Semoga terwujud. Jika kalian amati mantra tersebut, tampak bahwa ada beberapa kali energi feminin dan maskulin itu disebutkan, seperti Marmarti, serta kaki among dan nini among. Kedua energi ini sebenarnya adalah energi feminin dan maskulin ilahi yang juga ada dalam alam semesta. Kenapa energi ini disebutkan? Karena memang sebenarnya cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak itu dipengaruhi oleh kualitas energi feminin dan maskulin dalam dirinya. Semakin sehat feminin dan maskulin dalam diri manusia, maka semakin ia terkoneksi dengan sedulur papat. Semakin terlindungi, semakin terbimbing, dan semakin terselamatkan selama mengarungi proses kehidupan. Di zaman modern ini, kalau kita terlalu sibuk untuk melakukan ritual sesaji sedulur papat, setidaknya kita bisa terkoneksi dengan sedulur papat kita melalui mantra di atas yang dibaca berulang-ulang dengan kesadaran. Dengan demikian, secara bawah sadar, lama-lama kita akan kembali terkoneksi dengan mereka. Jadi, kalau kalian sibuk, setidaknya biasakan untuk menyapa sedulur papat kalian setiap hari. Paling tidak saat sedang hening, atau ketika sebelum tidur, atau sesaat setelah bangun tidur. Dalam mantra sedulur papat tersebut, kalau kita amati, ada frase kata Marmarti dan kaki among nini among. Marmarti adalah perwakilan dari energi feminin dan maskulin semesta, yang juga merupakan energi feminin dan maskulin ilahi. Demikian juga dengan kaki among dan nini among. Mereka adalah energi feminin dan maskulin dalam diri kita, yang juga merupakan energi feminin dan maskulin alam semesta yang ilahiyah, yang selalu merawat dan menjaga manusia. Pada mulanya, energi sedulur papat memang berasal dari energi feminin dan maskulin semesta yang terdapat juga dalam tubuh bapak dan ibu. Ini adalah energi kosmos pertama yang ada sebelum Big Bang terjadi. Pada mulanya, energi maskulin Tuhan, atau disebut juga sebagai Bapa Angkoso, eksis untuk memberikan ruang yang kosong bagi penciptaan semesta, atau providing dan protection. Kemudian energi feminin Tuhan eksis untuk menggerakkan energi dari yang semula adalah ruang kosong atau ruang hampa, ini kemudian bergerak atau meledak menjadi partikel-partikel subatomik. Terjadilah Big Bang, dan materi-materi alam semesta pun terbentuk. Energi feminin semesta ini adalah energi yang dinamis dan penggerak. Ia juga merupakan energi yang syarat dengan cinta kasih tanpa syarat. Ia ada untuk menggerakkan proses penciptaan atau creation mode. Dan ini masih menjadi karakter dari energi feminin sekarang yang serba mencipta dan merawat semua materi yang ada di alam semesta atau creation dan nurturing. Alam semesta bisa harmoni karena adanya energi ini. Nah, saat janin terbentuk, maka proses penciptaan atau creation mode ini kembali terulang di dalam rahim ibu. Rahim ibu ini ibaratnya adalah ruang hampa tempat mikrokosmos awal mula tercipta. Karena itu, di agama-agama kuno, perkawinan dan proses hubungan suami istri itu dulu sangat disakralkan dan disucikan. Perkawinan dan hubungan seksual itu tidak hanya sebatas penyatuan dua cinta manusia, tidak hanya sebatas untuk mencegah manusia itu terhindar dari zina, tapi ini merupakan aktivitas suci yang melahirkan generasi-generasi penerus yang baik dan berkualitas. Karena kalau hubungan bapak dan ibu itu tidak baik, demikian juga dengan hubungan badan yang tidak baik atau hanya dilandaskan sebagai pelepasan nafsu belaka, ini jelas akan mempengaruhi energi feminin dan energi maskulin yang diturunkan ke anak. Ini juga bakalan mempengaruhi kualitas watak, sifat, serta mental dan kecerdasan anak nantinya. Dalam agama-agama kuno, seks adalah penyatuan dua kesadaran manusia yang suci. Saat bapak dan ibu melakukan hubungan badan yang suci, yang dilandaskan oleh kasih sayang dan koneksi
regulasi emosional yang baik, serta memiliki kualitas mental dan kecerdasan yang setara, sebenarnya ada peran energi feminin dan maskulin semesta yang ikut andil. Ketika bapak dan ibu baru jatuh cinta saja, sebenarnya itu ada andil dari energi feminin dan maskulin semesta yang menggerakkan keduanya. Ketika pembuahan terjadi, maka energi feminin dan maskulin ini tidak hanya menggerakkan sperma dan ovum untuk bersatu dan berevolusi menjadi janin, tapi energi kaki among dan nini among ini juga menggerakkan pembentukan air ketuban atau kakang kawah, adi ari-ari atau plasenta, mengalirkan darah dari ibu ke janin, dan membentuk pusar sebagai muara plasenta dan sumber kehidupan janin. Inilah peran krusial dari kedua energi tersebut. Setelah semuanya terbentuk dengan sempurna, energi feminin dan maskulin semesta ini lantas berdiam dalam sedulur papat manusia dan terus menjadi sumber energi tak kasat mata bagi janin. Ketika manusia terlahir ke dunia pun, sedulur papat tidaklah musnah, melainkan tetap menyatu dalam tubuh manusia sebagai sedulur papatnya. Dan mereka terus bertugas membimbing dan menjaga manusia sampai manusia paham apa itu kesejatian diri, dan kembali menemukan hakikat kelahiran mereka ke dunia atau mengalami pencerahan. Nah, generasi emas ini bisa lahir berkat hubungan yang sehat antara ayah dan ibu. Seks atau hubungan badan antara perempuan dan laki-laki adalah aktivitas yang sebenarnya suci. Di dalamnya terjadi penggabungan dua kesadaran dan juga penyatuan dari energi feminin dan maskulin semesta. Makanya manusia sebenarnya tidak disarankan untuk melakukan hubungan seks bebas. Hubungan seks bebas bisa merusak kualitas kesadaran manusia, bahkan juga bisa membuat manusia kehilangan kesadaran jika melakukannya dengan pasangan yang berwatak buruk. Hubungan seks yang dilakukan dengan pasangan sah, tapi pasangannya ini toksik, ini juga bisa berdampak buruk pada kesadaran manusia. Kesadaran bisa menurun atau bahkan hilang sama sekali, sehingga manusia kembali awidia atau bodoh dan melakukan segala sesuatu tanpa kesadaran. Akhirnya cenderung menjadi destruktif. Itulah kenapa berhubungan seks dikala punya pasangan yang toksik itu tidak membuat manusia semakin bahagia, tapi malah membuat manusia semakin labil, tertekan, dan semakin toksik. Di zaman dulu, seks itu dipagari dalam agama dan pernikahan. Bahkan dalam tradisi Jawa, sebelum menikah, seseorang harus mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot pasangannya. Tidak bisa hanya berdasarkan nafsu dan cinta belaka, sebab kondisi mental pasangan itu berpengaruh. Kesetaraan level kesadaran juga berpengaruh. Orang zaman dulu sudah paham tentang betapa penting dan sucinya hubungan ini. Hubungan ayah dan ibu yang sehat akan menghasilkan penciptaan yang bagus. Dari sini nanti lahirlah generasi-generasi emas yang bisa mengisi kejayaan suatu peradaban. Kejayaan suatu peradaban mutlak memerlukan peranan manusia-manusia yang berkesadaran tinggi untuk hidup dan tinggal di atasnya. Kesadaran anak yang tinggi bisa dikatrol potensinya ketika ayah dan ibu menurunkan gen-gen kesadaran yang tinggi juga. Karenanya, jika manusia sebagai ayah dan ibu melakukan hubungan yang sehat, tidak melakukan hubungan badan sembarangan, tidak selingkuh, dan tidak terikat dalam hubungan yang toksik, maka secara energi mereka juga melibatkan energi feminin dan maskulin semesta yang sehat. Energi penciptaan yang sehat akan menghasilkan anak yang sehat dan cerdas juga. Inilah yang disebut dengan generasi emas. Makanya menikah pun sebenarnya tidak boleh sembarangan. Tidak boleh karena terburu-buru usia, tidak boleh karena tertekan oleh tuntutan keluarga dan sosial, apalagi menikah dalam kondisi trauma. Menikah dalam kondisi seperti ini, level kesadarannya cenderung turun. Dan mereka secara bawah sadar akan menarik pasangan yang memiliki level vibrasi dan kesadaran yang sama pula. Sebenarnya ada banyak cara untuk terkoneksi dengan sedulur papat kita. Di antaranya, yang pertama melalui meditasi dan mindfulness. Mindfulness sebenarnya juga adalah meditasi, tapi sambil melakukan aktivitas. Artinya, ketika kita beraktivitas, maka kita melakukannya dengan sepenuh pikiran, perasaan, dan tindakan. Kita benar-benar hadir di momen sekarang untuk menikmati aktivitas tersebut. Inilah hakikat dari meditasi, yakni hidup saat ini dan di sini. Yang kedua, baca mantra sedulur papat. Kalian bisa ulang-ulangi mantra sedulur papat, terutama di saat sebelum tidur dan saat setelah bangun tidur di pagi hari. Ini cepat sekali membuat manusia terkoneksi kembali dengan sedulur papatnya. Yang ketiga, sering self-talk dan menyapa mereka. Sedulur papat sebenarnya bisa disapa dalam batin.
Ketika sedang merenung atau ngobrol dengan diri sendiri atau self-talk, jangan lupa untuk ajak mereka bicara juga dalam batin walaupun itu hanya sekedar menyapa. Yang keempat, ritual sesaji sedulur papat. Di Jawa dan Bali ada tradisi ritual untuk memberikan sesaji kepada sedulur papat kita sendiri. Ini bukan berarti manusia lantas menyembahnya, melainkan ini bertujuan untuk membuat manusia terkoneksi secara bawah sadar dengan sedulur papat kita. Sebenarnya, cara manusia berpikir dan merasa itu tergantung dari bagaimana sedulur papat membimbing kita. Ingat, sedulur papat pada mulanya adalah energi feminin dan maskulin semesta atau Tuhan yang sudah ada sebelum manusia tercipta di alam semesta atau di alam rahim. Ketika manusia menjadi janin atau jabang bayi, energi feminin dan maskulin ini bergerak menciptakan sedulur papat dan menjaga bayi agar tetap terlindungi. Ini adalah dampak dari energi maskulin yang berkaitan erat dengan providing dan protection. Energi ini juga membuat janin tetap terawat dan terus menyempurnakan pembentukan organ. Dan ini adalah dampak dari energi feminin yang berkaitan erat dengan mode penciptaan dan merawat atau nurturing. Ketika manusia lahir, sedulur papat secara materi memang musnah. Tapi secara nirmateri, mereka tetap eksis dalam diri manusia dan terus menuntun, merawat, serta menjaga manusia secara energi. Dalam penerapannya, sedulur papat ini merawat dan menjaga manusia dalam bentuk suara batin, insting, intuisi, pikiran-pikiran rasional, kesadaran untuk mengerjakan segala sesuatu atau free will, kesadaran untuk membedakan baik dan buruk atau budi, dan juga emosi-emosi atau perasaan. Hal-hal inilah yang terus saling bersahutan dalam diri manusia. Bila manusia sadar, manusia bisa mengenali sedulur papat ini dan akhirnya bisa mengendalikan dan memberdayakan mereka. Mereka tak hanya bisa membimbing, tapi juga membantu manusia untuk mencipta. Bisakah sedulur papat meninggalkan kita? Bisa saja. Dalam tradisi Bali, sedulur papat ini dikenal dengan istilah catur sanak atau kandapat. Dalam buku kandapat ini dijelaskan manusia yang kehilangan kesadarannya atau kehilangan jati dirinya, mereka inilah yang ditinggalkan oleh sedulur papat mereka. Mereka adalah golongan-golongan manusia yang tidak sadar. Mereka hanya hidup berdasarkan pada insting hewaninya saja tanpa melibatkan unsur-unsur pikiran, rasa, dan akal budi yang dimiliki oleh manusia. Makanya hidupnya menjadi hancur. Dalam skala kesadaran Hawkins, orang-orang yang tidak sadar ini cenderung berada dalam mode bertahan hidup atau survival mode, sehingga mereka dalam kesehariannya tidak memiliki daya untuk membedakan mana yang baik dan buruk karena semua akal pikiran sudah digunakan untuk respon-respon bertahan hidup. Mereka-mereka yang hidupnya hancur, berantakan, mengalami kesulitan finansial, dan terpuruk jatuh dalam titik terendahnya alias mengalami dark night of the soul, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang ditinggalkan oleh sedulur papat mereka, sehingga mereka kehilangan bimbingan, dan akhirnya jatuh ke jurang kehidupan yang sangat dalam. Makanya sering-seringlah terkoneksi dengan sedulur papat kalian, agar selalu ada yang memperingatkan dan melindungi setiap ada mara bahaya mendekat. Bumi kita sedang berubah menjadi bumi baru. Ini adalah era kejayaan Nusantara yang sudah menjadi siklus 700 tahun sekali. Karena itu kita mengalami kebangkitan spiritual. Artinya kita sedang dikembalikan kepada kesadaran sejati manusia Nusantara. Di bumi yang baru nanti, hidup adalah mayoritas tentang harmoni, welas asih, saling terhubung, dan berkelimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembuka. Selanjutnya, kita yang menapaki jalan untuk menemukan jati diri kita kembali sebagai manusia-manusia Nusantara yang tercerahkan. Di Gathering Jakarta besok, kita akan bahas lebih lengkap tentang ini, termasuk apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita tuntaskan selama proses kebangkitan spiritual. Dengan demikian, kita bisa memasuki bumi baru bersama-sama dan hidup di era kejayaan Nusantara yang penuh dengan berkelimpahan. Makanya, saya tunggu kehadiran kalian semua di Gathering besok dengan tema Bumi Baru, Zaman Keberlimpahan Nusantara. Daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya, dan pastikan kalian hadir karena seat ini sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi.